Siang Bu Yeni. Apa kabarnya ini Bu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Yeni? Kayaknya kalau saya lihat ini raut muka Bu Yeni ini ada sesuatu yang sangat mengganggu ini. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu itu Bu? Iya ini Pak Andi. Mohon maaf nih Pak sebelumnya saya jadi mengganggu waktu Bapak karena saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan saya di kelas ini Pak. Saya ini Pak sebenarnya bingung dengan kelas saya Pak. Saya punya permasalahan yang cukup rumit gitu Pak Andi. Apa Pak Andi mau nih Pak mendengarkan apa yang saya sampaikan ini Pak? Dengan senang hati lah Bu. Kita kan sudah berteman dan menjadi guru di suatu sekolah ini sudah lama. Jangan sungkan-sungkan lah untuk bercerita. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kita bercerita diskusi ini, Bu? Iya, begini Pak Andi. Saya ini kan punya siswa di mata pelajaran saya di kelas saya itu Pak, khususnya di kelas IPA 4 itu Pak ya, ada 36 siswa. Itu mereka ini ya Pak ya, kalau saya sudah memberikan semua materi, sudah berdiskusi, sudah meningkatkan apa namanya itu usaha dengan memberikan mereka tugas-tugas, tapi mereka masih kurang bersemangat gitu Pak Andi. Begitu ya Bu ya. Coba Ibu ceritakan gitu secara lebih detail karena saya belum begitu ngeh gitu cerita sedetailnya di keadaan di kelas Ibu gitu kan. Siapa tahu Iya, bisa ngerti gitu kan Bu. iya Pak Andi. Jadi begini Pak ya, akhir-akhir ini Pak ya, siswa saya itu kan ada 30 siswa ini Pak di kelas ini Pak. Ada 4 sampai 8 anak lah itu Pak kira-kira itu Pak. Saya sulit sekali untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Mereka ini selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan beberapa treatment, Pak. Misalnya melakukan refleksi ke anak-anak tersebut dalam pembelajarannya, memberikan materi, mengulang materi tersebut yang belum mereka pahami, melakukan evaluasi kepada anak-anak tersebut agar dia aktif mengerjakan tugas. Tapi akhir-akhirnya ada 4 atau 8 anak itu Pak masih malas dan menunggu tugas tersebut saya jadikan PR gitu Pak Andi. Jadi eh, dia disengaja gitu ya Bu, ngerjakan tugasnya itu kalau dikasih dilambat-lambatin biar jadi PR gitu ya Bu ya. Nah, keterlambatan Betul itu Pak. ini kira-kira apa pelajaran di seluruhnya atau di bagian pelajaran Ibu saja gitu Bu? Iya, saya sempat berbicara dengan guru-guru lain ya Pak ya, sempat juga saya sharing dan guru-guru lain bertanya gimana sih dengan anak-anak ini. Tapi di pelajaran-pelajaran lain ternyata mereka tidak semalas itu, Pak. Tidak se apa namanya seperti pada pelajaran saya. Ya gimana ya Pak Andi ya? Oh, apa ya Bu ya kok bisa kayak gitu? Di pelajaran lain aktif, tapi di pelajaran Ibu tidak aktif. Kira-kira kenapa ya Bu ya kok bisa kayak gitu Bu? Iya Pak Andi, kalau seingat saya anak-anak ini pada pelajaran kimia di kelas itu kurang antusias dan anak-anak ini pasif dan suka bermain-main sendiri, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang ada yang tidur-tiduran. Itu loh Pak Andi. Jadi selama ini menurut Ibu cara mengajar eh, Ibu ini bagaimana itu? Selama ini coba ingat-ingat Ibu. Iya ya Pak ya. Sama ini Pak, saya mengajar itu ya Pak ya sering menyuruh anak-anak membuka buku teks, kemudian saya menjelaskan di depan kelas dengan bercerita atau dengan
kayak orang satu arah lah ya Pak ya. Lalu saya ajak anak-anak ini untuk bertanya jawab baru dua arah. Jadi saya kasihkan materi dulu beberapa lama, kemudian saya bertanya kepada anak-anak gitu loh Pak. Oh, jadi eh, bagaimana itu kalau menurut Ibu responnya itu terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tadi? Ya, paling-paling Pak ada satu dua anak aja yang merespon aktif Pak, diajak bertanya jawab. Sebagiannya lagi Pak pasif dan tidak bersemangat gitu Pak. Jadi seperti itu ya Bu ya masalahnya. Anak-anak ini tidak aktif saat pembelajaran Ibu saja gitu ya. Karena menurut Ibu banyak terlambat yang mengumpulkan tugas. Nah, sekarang gini Bu, kan Ibu kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya Pak Andi, kemarin-kemarin sih saya sering Pak mengingatkan anak-anak ini melalui WA Group agar mengumpulkan tugas-tugasnya itu tidak terlambat gitu Pak. Sudah ya saya lakukan hal-hal atau upaya tambahan supaya mengingat mereka untuk mengerjakan tugas tepat waktu gitu Pak Andi. Padahal sudah diingatkan ya Bu ya. Tapi hasilnya gimana itu Bu? Walaupun sudah diingatkan tadi Bu. Ya walaupun sudah diingatkan itu mereka ya masih saja Pak begitu. Agak sulit juga masih ya malas, masih mengumpulkan tugas-tugasnya itu masih terlambat gitu loh Pak. Tidak memberikan dampak yang baik, dampak yang lebih positif gitu Pak Andi. Oh, terus selama ini ya, Ibu kan hanya menggunakan ceramah saja serta tanya jawab. Mungkin Ibu ingin merubah metodenya sesuai dengan kemampuan anak dalam menerap materi gitu mungkin Bu ke depannya. Iya ya Pak ya. Kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran lebih menarik ya Pak ya? Misalnya menggunakan media pembelajaran PowerPoint atau menggunakan video YouTube ya Pak ya, atau menggunakan lembar kerja sehingga pembelajarannya ini saya tidak harus capek-capek juga ceramah gitu Pak ya atau bercerita ya, jadi anak-anak yang aktif gitu ya Pak ya. Benar itu Bu. Jadi kalau yang Ibu lakukan itu bagus itu Bu. Jadi yang Ibu akan lakukan secepatnya ke depannya ini apa itu kira-kira Bu? Untuk kedepannya ini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik Pak ya, menggali anak-anak ini supaya tahu ini apa namanya dia sukanya di mana gitu. Jadi memberikan konten-konten yang banyak sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka ya Pak Andi ya. Ya, benar itu Bu. Langkah yang Ibu ambil itu ya menurut saya sudah tepat dan saya setuju itu. Nah, kita sebagai guru itu ya menggunakan metode yang kayak Ibu tadi itu lebih suasana lebih aktif, kemudian anak antusias. Kalau sudah anak antusias senang ya kedepannya anak lebih aktif mengumpulkan tugas tepat waktu kira-kira Bu. Iya ya Pak ya, syukurlah ya Pak ya. Sekarang saya menjadi lebih lega ini Pak Andi. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi nih Pak Andi. Senang lah itu Bu kalau Ibu bisa menemukan solusi gitu kan ya. Kita sebagai guru ini kan kalau sudah berdiskusi ini kan mencari solusi apa yang sudah masalah yang kita hadapi. Oh iya Bu, setelah diskusi ini Ibu kira-kira apa komitmen yang pertama yang ingin Ibu lakukan dan akan lakukan? Iya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik Pak Andi dengan cara
menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa. Dan saya akan mengikuti berbagai pelatihan tentang bagaimana mengembangkan diri saya dalam pembelajaran itu Pak Andi. Wah, hebat Ibu nih ya. Semoga Ibu mampu melakukan dan sesuai keinginan Ibu dan sesuai keinginan kita semua. Dan saya yakin dengan kemampuan Ibu, Ibu pasti bisa. Semangat Bu ya. Sama-sama Pak Andi. Terima kasih ya Pak ya atas pembicaraan hari ini. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Semoga kita semua benar-benar bisa menjadi guru yang kreatif ya Pak ya. Benar Bu, ya lain kali jangan sungkan-sungkan untuk bercerita Bu ya. Terima kasih Bu ya. Minta maaf ini saya lagi ada kerjaan lain ini Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Semoga ya sama-sama Pak Andi. Ya Bu. Oke.